Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Daya salam kebajikan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, teman-teman dari media, saudara-saudara sekalian. Sore hari ini dari sejak jam 3.50 kurang lebih saya hadir mengikuti rapat tutup tahun dari Menteri Keuangan dan jajarannya. Jadi pada hari ini jajaran Kementerian Keuangan mengikuti arus masuk uang ke pemerintah Indonesia dari perpajakan, dari Bea Cukai, dari PNBP, ya. Kemudian karena tepat pada waktu nanti 00 berarti tahun anggaran 2024 ditutup. Tadi saya diberi paparan oleh Menteri Keuangan pelaksanaan dari APBN 2024 dan alhamdulillah di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh penekanan terhadap perekonomian dunia seluruhnya yang mempengaruhi harga-harga komoditas, yang ujungnya mempengaruhi penerimaan kita, juga mempengaruhi harga-harga minyak dan gas. Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, dengan bijak, dengan hati-hati, dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola. Dalam hal ini juga saya kira ada baiknya juga saya menyampaikan beberapa hal tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN yang mungkin masih ada suatu keraguan-raguan atau suatu ketidakpemahaman, ya, yang tepat, sehingga saya setelah koordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain, saya merasa perlu bahwa untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12% ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% ini merupakan amanah, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi, sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar
tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Saudara-saudara sudah merupakan sikap pemerintah yang saya pimpin, juga saya yakin juga pemerintah pendahulu saya, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Ya. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku. Ya, saya ulangi. Barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, ya, yaitu PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Ya. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, 10 kg per bulan. Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2200 volt.
pembiayaan industri padat karya, ya. Insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Jadi paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yaitu tarif 0%, antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum. Saudara-saudara, dengan ini saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Saya kira hal-hal yang lebih teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian yang terkait dan semua lembaga yang terkait. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat malam tahun baru. Dan saudara lihat, malam tahun baru pemerintah masih bekerja, ya. Sampai nanti jam 00.00 pemerintah tetap sebagian besar pejabat ada di kantor masing-masing. Saya kira itu. Sekali lagi untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat menghadapi tahun baru. Kita hadapi tahun baru dengan gembira, optimis, percaya diri bahwa Indonesia akan bangkit. Terima kasih. Selesai. Bang, Fori bang, depan bang. Selfie. Mbak, jatuh kameranya mbak. Jangan tinggi-tinggi bang. Ditinggalin kamera. Dengan jajaran Kementerian Keuangan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa kenaikan PPN 12% akan dikenakan hanya terhadap barang serta jasa mewah. Sementara untuk barang jasa termasuk kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN 12%. Sehingga barang jasa yang sebelumnya dikenakan tarif 0% akan tetap diberlakukan. Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa kenaikan PPN yang sebelumnya 11% menjadi 12% merupakan perintah dari undang-undang, di mana setelah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, perintah undang-undang sesuai nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau undang-undang HPP memerintahkan bahwa pada 1 Januari 2025 harus disesuaikan pajak penambahan nilai atau PPN dari yang sebelumnya 11% menjadi 12%. Dan Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pemerintah hingga saat ini
masih mampu untuk menghadapi tantangan global yang memang mempengaruhi semua aspek. Pemerintah juga menyebutkan bahwa ada sejumlah paket stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat Indonesia. Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tetap berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional. Dan saudara, kami akan segera kembali usai azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lu pas sama temen lo ya. Kalau lo gue bantuin. Hah? Iya, ntar kasih tau temen-temen lo kalau gue bantuin. Duduk ya, depan duduk ya. Sorry, depan. Ke depan. Ya duduk ya. Baik teman-teman wartawan, terima kasih sudah menunggu agak lama. Untuk sore hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden mengenai agenda tutup tahun mungkin tidak kita sampaikan hari ini ya. Nanti ada konferensi pers khusus yang tadi Bapak sampaikan
APBN 2024 sudah dan sedang ini masih 6 jam lagi kita akan tutup dan hasilnya terlihat cukup baik, lebih baik dari yang lapsem waktu itu kami sampaikan di DPR. Jadi nanti kita akan sampaikan dalam press conference yang separate, yang berpisah ya, yang terpisah untuk hal itu supaya kita finalkan karena ini waktunya masih ada 6 jam. Yang Bapak Presiden tadi telah sampaikan mengenai PPN 12% sesuai dengan Undang-Undang HPP yang tadi telah disampaikan bahwa dalam Undang-Undang HPP seharusnya PPN 12% berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa dengan pertimbangan tadi mengenai kondisi masyarakat, perekonomian, dan untuk menjaga daya beli, dan juga untuk menciptakan keadilan, PPN yang naik dari 11 ke 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena PPNBM, yaitu pajak penjualan barang mewah. Nah, itu kategorinya sangat sedikit, limited, yaitu tadi seperti disampaikan, yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, yah dalam hal ini, dan juga rumah yang sangat mewah. Yang nilainya itu sudah diatur di dalam PMK mengenai PPN barang mewah. Nomor 15/2023. PMK 15/2023 mengenai barang-barang yang dikategorikan mewah dan selama ini terkena PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Artinya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, untuk barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena 11% tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12. Jadi tetap 11%. Seluruh barang dan jasa yang selama ini 11% tetap 11%. Tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini adalah tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN-nya 0%, yaitu tidak sama sekali membayar PPN, seperti tadi disampaikan, yaitu barang-barang yang berhubungan dengan makanan pokok dalam hal ini. Saya bacakan ya, yaitu beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padi-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut, kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan transport atau freight forwarding, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci, kemudian jasa kesehatan, layanan kesehatan medis, pemerintah dan swasta, kemudian jasa keuangan, dana pensiun,
jasa keuangan lain seperti pembiayaan, anjak piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, semuanya tetap mendapatkan fasilitas PPN 0%, tidak membayar PPN. Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11% tetap 11%, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12%. Jadi yang 12% apa? Yaitu barang yang sangat mewah yang diatur dalam PMK nomor 15 tahun 2023. Itu itemnya sangat sedikit. Boleh dikasih nggak sama saya? Supaya tidak menimbulkan spekulasi. Tadi kan contohnya yaitu tadi private jet, kemudian yacht atau kapal persiar, ada di dalam grup ya. Oke, itu PMK ini. Saya sampaikan ya, barang yang terkena PPN 12% adalah lampiran. Ini. 1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan berbagai jenis yang seperti itu dengan harga jual 30 miliar atau lebih. Kedua, balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Kemudian kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, yaitu helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lain. Jadi tadi private jet. Dan kelompok senjata api kecuali untuk kepentingan negara. Kemudian kelompok kapal pesiar mewah, kecuali yang untuk angkutan umum, kapal pesiar, kapal ekskursi, yacht, itulah yang kena. Udah, itu saja yang kena 12%. Oh, sama kendaraan bermotor gimana? PPNBM. Dan kendaraan bermotor yang kena PPNBM. Jadi itu saja yang kena 12%. Yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian, yang selama ini sudah 11% tidak ada kenaikan. Jadi mulai sampo, sabun, dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu sebenarnya tetap tidak ada kenaikan PPN. Begitu ya? Nanti kami akan segera mengeluarkan. Ya, baru saja kita dengarkan pernyataan resmi disampaikan oleh Bapak Presiden. Tadi saya juga ingin sampaikan bahwa seluruh stimulus yang selama ini sudah diumumkan akan tetap berlaku. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden yang 38 triliun itu adalah hanya stimulus yang memang tambahan, tapi sebenarnya total stimulus adalah 265 triliun yang selama ini sudah kita sampaikan. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi yaitu bantuan pangan beras 2 bulan Januari Februari untuk 16 juta penerima yaitu 10 kg tetap diberikan. Kemudian pelanggan listrik dengan daya 2.200 VA atau lebih rendah diberikan diskon 50% selama 2 bulan. Kemudian JKP untuk pekerja yang mengalami PHK mendapatkan kemudahan akses. Perpanjangan untuk PPh final dari UMKM sebesar 0,5% dari omset sampai dengan tahun 2025 akhir. Dan UMKM dengan omset di bawah 500 juta tidak membayar PPh atau pajak penghasilan. Jadi 0 pajaknya. Kemudian juga tadi insentif PPh pasal 21 yaitu pajak penghasilan karyawan dengan gaji sampai 10 juta
juga ditanggung oleh pemerintah. Pembiayaan untuk industri padat karya juga akan dilakukan untuk revitalisasi mesin dengan subsidi 5%, subsidi bunganya. Bantuan untuk jaminan kecelakaan kerja di sektor padat karya, di mana 50% iurannya dibayarkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Dan insentif lain untuk kendaraan berlistrik, kendaraan bermotor listrik, kendaraan hybrid, dan PPN untuk pembelian rumah yang selama ini sudah kita umumkan, yaitu dengan harga jual sampai dengan 5 miliar, atas 2 miliar pertamanya dikenakan diskon skema untuk PPN ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni, 100% diskonnya. Dan untuk semester keduanya diskonnya turun 50%. Jadi semua stimulus tadi 265,6 triliun. Yang ada tambahan belanja tetap kita akan kelola di dalam APBN. Mungkin itu yang kita ingin tegaskan ya. Jadi PPN untuk semua barang jasa yang selama ini tetap dikonsumsi oleh masyarakat tetap pada rate yang sama, tidak ada kenaikan 12% kecuali barang yang sangat-sangat mewah. Sementara stimulus yang sudah kita sampaikan tetap akan dilakukan. Kita berharap dengan kombinasi itu maka kondisi masyarakat akan jauh bisa diperbaiki, kondisi perekonomian, tekanan dan juga tadi pertumbuhan ekonomi terutama untuk kuartal ke-1 tahun 2025 bisa terjaga baik. Dan kemudian kita nanti akan mulai masuk untuk puasa dan Idul Fitri. Ini semuanya adalah tujuannya menjaga seluruh kinerja perekonomian. Dan yang ditegaskan Presiden, kita akan terus menjalankan instrumen perpajakan untuk menjalankan prinsip keadilan dan pemihakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman wartawan. Kami nanti akan menyampaikan seperti biasa untuk APBN 2025 bagaimana kita akan menyampaikan kinerjanya, tetap akan kita sampaikan kepada teman-teman media setiap bulan seperti yang biasa kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah maghrib. PMK kan sekarang, makanya kita sambil kerja, makanya tadi dibilang kita nggak pulang. Tapi kalau kalian mau nungguin ya nungguin aja sampai nanti pasti kita upload ya. Tapi karena berlakunya mulai besok ya kita akan revisi segera untuk PMK. Tapi kan ya besok nggak ada dampaknya, tetap seperti biasa. Yang selama ini antara hari ini dengan besok nggak ada perubahan, gitu kan? Ngerti nggak? Enggak, jadinya yang selama ini berjalan ya jalan aja seperti biasa. Tidak ada perubahan di dalam PPN 12%, ya. Udah ya, ditegaskan. Technicalities nanti Pak Suryo, kan kita sebutkan PPN barang mewah tadi, ya. Kan sama seperti sekarang ada yang 0% dikecualikan, ada yang 11%, ada PPNBM yang itu. Jadi kan sama ya. Tapi kalau Anda mengatakan multitarif atau enggak, kita tetap dengan Undang-Undang HPP, gitu. Yaitu single tarif 12 untuk barang mewah. Yang lainnya berarti tetap di 11%. Gitu ya? Yang selama ini dapat 0% tetap 0%. Layanan OTT Bu, layanan OTT naik. Bu, layanan OTT. Cukup teman-teman, terima kasih banyak atas kehadiran di konferensi kita sore hari ini.